Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rida Rizky Novanda, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran produk pertanian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Walia Zaski Syahda dengan NPME 1D023010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian pemasaran produk pertanian dengan judul jurnal Faktor-faktor penentu pilihan saluran pemasaran, bukti dari petani sayur di Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian dalam jurnal pertanian Afrika Selatan dilatar belakangi oleh rendahnya komersialisasi petani kecil di Eastern Cape. Meskipun dukungan pemerintah meningkat, sebagian besar petani tetap menjual ke pasar tradisional, bukan pasar formal yang lebih menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukan pada produksi, melainkan pada akses dan pilihan saluran pemasaran yang dipengaruhi biaya transaksi, jarak, pendidikan, transportasi, penyuluhan, dan sistem pembayaran. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup melalui peningkatan produksi saja, tetapi memerlukan pemahaman dan perbaikan sistem pemasaran agar petani dapat terintegrasi ke pasar bernilai tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan. Terdapat 3 tujuan dalam jurnal ini. Yang pertama, mengidentifikasi saluran pemasaran yang dipilih petani sayur kecil. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi, kelembagaan, dan pemasaran yang mempengaruhi pilihan tersebut. Dan yang ketiga, memberikan implikasi kebijakan untuk meningkatkan akses pasar formal. Nah, di sini ada metode. Dalam jurnal ini, lokasi penelitian dilakukan di Eastern Cape, Afrika Selatan. Sampelnya yaitu 149 petani sayuran dengan desain survei potong lintang, teknik sampling bertahap atau multi-stage sampling, metode analisis yang dilakukan yang pertama analisis deskriptif, yang kedua multivariate probit atau MVP. Model ini dipilih karena mampu menganalisis kemungkinan petani memilih lebih dari satu saluran secara simultan serta melihat korelasi antar saluran, apakah substitusi ataupun komplementer. Selanjutnya yaitu temuan utama. Temuan utama dalam jurnal ini yaitu saluran pemasarannya utama ada 3, ada pasar tradisional, grosil, dan retail. Saluran pemasaran bersifat substitusi, artinya petani akan berpindah saluran jika kondisi ekonomi berubah. Dan ada juga faktor signifikasi yang mempengaruhi pilihan saluran. Yang pertama ada pendidikan, mendorong akses ke grosir dan retail. Yang kedua akses penyuluhan, meningkatkan peluang akses semua pasar. Dan yang ketiga jarak ke pasar. Semakin jauh, semakin kecil peluang masuk ke pasar formal. Yang keempat, kepemilikan transportasi, meningkatkan akses ke grosir dan retail. Dan yang terakhir ada ukuran lahan, mendorong masuk pasar grosir. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis konsep pemasaran produk pertanian dalam jurnal. Yang pertama ada struktur pasar. Struktur pasar dalam jurnal ini menunjukkan karakter pasar yang tersegmentasi dan bersifat substitusi antara 3 saluran utama, yaitu pasar tradisional, pedagang grosir, dan pengecer. Pasar bersifat kompetitif karena petani bebas memilih lebih dari satu saluran, namun hasil analisis menunjukkan hubungan substitusi antara saluran. Artinya, jika satu saluran kurang menguntungkan atau sulit diakses, petani akan beralih ke saluran lainnya. Nah, selanjutnya ada aktor pemasaran. Aktor pemasaran meliputi petani kecil, pedagang tradisional, pedagang grosir, pengecer modern, penyuluh pertanian, dan organisasi petani. Struktur pasar menunjukkan 2 sistem. Pasar tradisional yang fleksibel dan cepat dalam pembayaran, serta pasar formal yang lebih menguntungkan tetapi menuntut standar kualitas dan volume. Nah, analisis konsep pemasaran produk pertanian dalam jurnal yang berikutnya yaitu saluran pemasaran dan alur distribusi produk. Yang pertama adalah saluran tradisional, dari petani ke pedagang tradisional, langsung ke konsumen lokal. Saluran ini paling banyak digunakan karena pembayaran langsung, tidak ada standar mutu ketat,
dan jarak relatif dekat. Namun, volume penjualan relatif kecil dan margin keuntungan lebih rendah dibanding pasar formal. Yang kedua, itu ada saluran grosir. Dari petani ke pedagang grosir, lalu ke distributor, lalu ke pengecer, dan baru ke konsumen. Saluran ini membutuhkan volume produksi lebih rendah, transportasi memadai, dan standar kualitas tertentu. Hanya 16% petani yang mampu mengaksesnya, tetapi rata-rata volume pasokan lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah saluran retail. Dari petani ke pengecer modern dan ke konsumen. Saluran ini lebih selektif, membutuhkan konsistensi kualitas, standar keamanan pangan, dan ketepatan waktu pengiriman. Nah, sedangkan alur distribusinya dalam jurnal ini menunjukkan bahwa semakin formal saluran pemasaran, semakin kompleks juga persyaratan distribusinya. Hambatan utama bukan pada preferensi petani, melainkan pada keterbatasan sumber daya seperti luas lahan, pendidikan, dan kepemilikan transportasi. Dengan demikian, konsep pemasaran yang terlihat adalah bahwa akses pasar bukan sekedar persoalan pilihan, tetapi persoalan kapasitas struktural. Baiklah, analisis selanjutnya yaitu fungsi pemasaran yang dominan. Yang pertama ada fungsi fisik. Fungsi fisik ini meliputi pengangkutan dan penanganan produk. Fungsi ini sangat dominan karena kepemilikan transportasi meningkatkan peluang masuk pasar grosir dan retail secara signifikan. Lalu jarak ke pasar berpengaruh negatif terhadap akses pasar formal. Nah, fungsi yang kedua yaitu meliputi proses jual beli dan sistem pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi petani sangat dipengaruhi oleh kebutuhan likuiditas. Fungsi pertukaran dalam konteks ini bukan hanya soal harga, tetapi juga kecepatan arus kas. Nah, yang ketiga ada fungsi fasilitas. Fungsi ini meliputi akses informasi, penyuluhan, pendidikan, dan organisasi petani. Secara analitis, fungsi fasilitatif merupakan faktor transformasional yang mendorong komersialisasi. Tanpa peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan penyuluhan, petani tetap terjebak di pasar tradisional. Nah, baiklah, di sini terdapat perbandingan pemasaran sayuran dari jurnal Extensive Afrika Selatan dengan pemasaran sayur kol di Pasar Kaget Kota Bengkulu. Nah, sumber pasokannya, penjual kol memperoleh barang dari petani di daerah Kepayang dengan pengepul besarnya di daerah Pasar Panorama. Pola distribusinya yaitu terjadi dari petani, pengepul, ke pedagang pasar, lalu ke konsumen akhir. Dan sistem harga dan pembayaran yaitu pembelian dari pengepul dengan tunai, harga sangat fluktuatif tergantung pasokan dari daerah produksi. Nah, jika panen raya, harga turun secara drastis. Baiklah, di sini terdapat perbandingan dengan temuan jurnal Extensive. Yang pertama, perbandingan struktur pasar. Nah, jadi struktur pemasaran kol di Pasar Kaget Bengkulu lebih kompleks dan bertingkat dibandingkan dengan Extensive. Peran pengepul sangat dominan, sehingga menciptakan rantai distribusi yang lebih panjang dan mengurangi margin petani. Nah, perbandingan yang kedua yaitu perbandingan posisi tawar petani. Jika di Eastern Cape, pasar bersifat substitusi, sedangkan di Bengkulu terjadi kecenderungan oligopsoni lokal, di mana beberapa pengepul menguasai pembelian. Nah, perbandingan yang ketiga yaitu perbandingan pengaruh jarak dan biaya transportasi. Dalam jurnal Extensive ini, jarak signifikan mempengaruhi pilihan pasar, sedangkan dalam kasus pasar kaget, jarak ke Pahiyang ke Bengkulu yaitu kurang lebih 60 km menyebabkan petani tidak menjual langsung. Biaya transportasi dan risiko barang rusak menjadi hambatan utama. Artinya, faktor biaya transaksi menjadi kesamaan utama antar kedua wilayah. Nah, perbandingan yang keempat yaitu fungsi pemasaran yang dominan, di mana pada jurnal fungsi yang dominan yaitu fasilitatif, penyuluhan, informasi pasarnya kuat, dan transportasi juga mempengaruhi akses pasar formal. Sedangkan di Bengkulu,
Fungsi yang dominan yaitu fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan fungsi fasilitas sangat lemah. Jadi perbedaan utama terletak pada lemahnya dukungan kelembagaan pemasaran di Kota Bengkulu. Jadi, dapat disimpulkan persamaan pemasaran Eastern Chap dan sayur kol di Bengkulu yaitu petani kecil mendominasi produksi, yang kedua komoditasnya mudah rusak, yang ketiga biaya transportasi memengaruhi pilihan saluran, dan yang keempat informasi pasar terbatas. Selanjutnya yaitu perbedaan pemasaran Eastern Chap dan sayur kol di Kota Bengkulu. Yang pertama ada struktur pasar. Di Eastern Cape Afrika Selatan, petani ini memiliki beberapa pilihan saluran, yaitu ada saluran tradisional, grosir, dan retail, dan dapat berpindah sesuai keuntungan. Sedangkan di Kota Bengkulu ini, petani kol bergantung pada pengepul dengan rantai distribusi yang lebih panjang. Dan yang kedua yaitu posisi tawar petani, di mana di Eastern Cape petani memiliki peluang akses pasar formal sehingga daya tawar lebih baik. Nah, sedangkan di Bengkulu, harga ditentukan pengepul sehingga posisi tawar petani lemah. Dan yang ketiga adalah kelembagaan dan informasi pasar. Eastern Cape didukung organisasi dan informasi yang lebih baik, sedangkan Bengkulu ini masih minimum dukungan kelembagaan dan informasi harga. Selanjutnya yaitu faktor penyebab perbedaan. Yang pertama, struktur pasar Indonesia lebih didominasi perantara pengepul berperan besar dalam agregasi produk. Yang kedua, kapasitas organisasi petani dalam jurnal ini. Banyak petani tergabung dalam organisasi pertanian sebesar 74%, sedangkan di Bengkulu, petani kol umumnya belum terorganisir kuat dalam koperasi pemasaran. Nah, yang ketiga, akses modal dan transportasi. Kepemilikan transportasi ini mempengaruhi akses pasar formal. Di Bengkulu, sebagian besar petani tidak memiliki kendaraan distribusi sendiri. Dan yang terakhir ada standar mutu pasar modern supermarket, di mana mensyaratkan ukuran, kebersihan, dan kemasan tertentu yang sulit diakses oleh petani kecil. Nah, di sini telah ditampilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan kesejahteraan petani di Indonesia. Yang pertama ada penguatan kelembagaan pemasaran petani, koperasi atau unit pemasaran bersama. Pemerintah di sini perlu mendorong pembentukan koperasi atau unit pemasaran bersama agar petani dapat menjual produk secara kolektif langsung ke grosir atau retail modern. Strategi ini dapat memperbesar volume penjualan, lalu juga mengurangi ketergantungan pada pengepul, meningkatkan posisi tawar harga, dan menekan biaya transportasi dan distribusi. Nah, jadi berdasarkan temuan dalam Jurnal Pertanian dan Penjualan Afrika Selatan ini, keanggotaan organisasi dan akses kelembagaan terbukti meningkatkan peluang petani masuk ke pasar bernilai tinggi. Nah, rekomendasi strategis yang kedua yaitu peningkatan akses informasi harga dan pelatihan pemasaran. Di sini, petani perlu mendapatkan akses informasi harga pasar secara rutin serta pelatihan manajemen pemasaran dan pasca panen. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi, lalu membantu petani juga memilih saluran pemasaran paling menguntungkan, dan meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar pasar formal. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jurnal ini menegaskan bahwa pemilihan saluran pemasaran bukan hanya soal harga, tetapi keputusan rasional yang dipengaruhi pendidikan, aset, jarak, dan dukungan kelembagaan. Di Indonesia, masalahnya serupa, namun diperparah oleh fluktuasi harga dan ketergantungan pada tengkulak. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup melalui peningkatan produksi saja, melainkan memerlukan perbaikan sistem pemasaran dan penguatan dukungan kelembagaan pasar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.